serangan dari Selo, masih bisa berubah. Mega Pro 2-0 unggul atas Livin Mandiri. Dia menembus tadi dua blok yang coba dilakukan oleh Ana Bielisha dan juga Mirasun. Ya, jump shot tadi lepaskan oleh Gabriel Ortiz. Ya, Dik yang cukup baik dari Zahwa yang dibina oleh Baratang Muda ya. Ya, sepertinya ada rotasi center opposite karena Kadek juga masuk ke lapangan. Kebenaran saat menilai kesempurnaan Mega, tapi kekurangannya juga dibocorkan Ana Blejica. Željne osvete za onaj poraz u četvrtfinalu prošle godine. Pa sigurno da, verujem da smo ih iznenadili, tada nisu očekivali, ali opet eto mi smo pokazali i posle... Lampu-lampu arena menyala seperti mata raksasa yang mengawasi setiap napas. Gor Volley Indoor Sumut Sport Center Medan tidak sedang tidur malam itu. Ia terjaga, ia menahan detak jantungnya. Karena di atas lapangan, bukan sekadar dua klub yang bertemu, tetapi dua arus kekuatan, dua harga diri, dua jalan takdir Proliga musim ini yang saling beradu tanpa ampun. Jakarta Pertamina Enduro melangkah ke lapangan bukan dengan teriakan, bukan dengan selebrasi berlebihan. Mereka datang dalam diam yang berbahaya. Diam dari tim yang tahu apa yang mereka miliki. Di sisi lain, Jakarta Livin Mandiri berdiri dengan keberanian. Mereka tidak gentar. Mereka tahu siapa lawannya. Mereka tahu siapa yang berdiri di seberang net. Dan justru disitulah ketegangan lahir. Karena laga ini sejak awal bukan soal siapa lebih keras berteriak, tetapi siapa yang lebih siap menahan tekanan. Tidak ada satu lini pun yang terlihat rapuh. Itulah yang paling menakutkan dari Jakarta Pertamina Enduro malam itu. Di lini depan, serangan mereka mengalir seperti gelombang pasang yang tak memberi jeda. Bukan sekadar keras, tetapi terukur. Middle blocker mereka bukan hanya tembok, mereka adalah penentu ritme, lini belakang, disiplin, tenang, nyaris tanpa kepanikan. Bola-bola sulit tidak diperlakukan sebagai bencana, melainkan tantangan. Dan di tengah semua itu, berdirilah sosok yang membuat atmosfer berubah hanya dengan kehadirannya. Megawati Hangestri Pertiwi tidak selalu harus berteriak, tidak selalu harus menghancurkan lantai. Kadang cukup berdiri, cukup bersiap. Lawan sudah merasakan hawa tensi yang memanas. Usai laga, kembali ada pernyataan kejujuran tentang respek pemain lawan, tepatnya di ruang kantor Jakarta Livin Mandiri terasa berbeda. Bukan tentang penilaian buruk yang berlebihan. Dan ini bukanlah alasan murahan, hanya kelelahan. Dan kejujuran tentang sosok Mega. Disitulah Ana Blejica duduk, oposit asal Serbia, lahir 3 April 1992, tinggi 190 cm, usia 33 tahun dengan pengalaman Eropa yang tak bisa dianggap remeh. Jika publik Indonesia hanya melihat Ana Blejica sebagai oposit asing berusia 33 tahun dengan tinggi 190 cm, maka sesungguhnya mereka baru melihat kulit terluarnya saja. Karena Ana Blejica bukan lahir dari liga yang lunak. Ia ditempa di negeri yang menjadikan voli sebagai identitas nasional, Serbia. Di negaranya, Ana tidak pernah tumbuh sebagai pemain manja. Ia dibesarkan dalam sistem tim nasional yang brutal, disiplin, dan tanpa toleransi bagi setengah-setengah. Serbia adalah tanah yang memproduksi oposit dengan mental baja. Pemain yang sejak muda sudah terbiasa menghadapi atmosfer kejuaraan Eropa, tekanan ribuan pasang mata, dan tuntutan performa yang tidak mengenal usia. Di timnas, ia dikenal bukan hanya karena power, tetapi karena ketenangan di saat paling genting. Saat rally memanjang, saat bola mustahil, saat setter kehabisan opsi, Ana adalah pilihan terakhir. Dan justru disitulah ia paling berbahaya. Spike-nya bukan selalu yang paling keras, tetapi paling menyakitkan. Karena ia tahu kemana harus memukul, kapan harus menunda, kapan harus mengelabui blok. Pengalamannya membaca pertahanan lawan menjadikannya oposit yang cerdas, bukan sekadar pemukul. Itulah mengapa ucapannya tentang Megawati terasa berbobot, karena ia menilai bukan dari iri, bukan dari kekalahan, melainkan dari mata seorang profesional yang tahu kelas dunia. Ana paham, untuk mengakui kehebatan lawan, seseorang harus lebih dulu punya kualitas, dan Ana memilikinya. Wajahnya menunjukkan letih seorang petarung yang tahu ia sudah memberi segalanya. Ketika ditanya bagaimana kesannya berhadapan dengan klub yang diperkuat oposit nomor 1 Indonesia, Ana tidak menghindar. Ia memilih realistis, dan justru disitulah wibawanya muncul.
Tanpa merendahkan klub Livin Mandiri, ucapnya pelan namun tegas. Sebenarnya sejak sebelum laga saya sudah berpikir realistis. Musim lalu mereka pemilik trofi Proliga, dan sekarang skuad mereka semakin solid, apalagi dengan tambahan oposit nomor 1 di Indonesia. Bukan nada menyerah, tapi pengakuan akan realitas. Kami hanya bisa memberikan yang terbaik, meski hasilnya kurang memuaskan. Bukan karena tim kami lemah, tetapi karena Proliga musim ini lebih hidup, lebih ketat, lebih panas. Dan salah satu penyebabnya adalah Megawati. Ana tersenyum kecil saat membicarakan Megawati. Senyum seorang profesional yang tahu apa artinya menghadapi legenda hidup. Jika bicara Megawati, memang tidak ada habisnya, ujarnya. Saya oposit, dia juga oposit. Tapi di Indonesia, dia adalah oposit yang sempurna. Postur, power, teknik, daya tahan, semua disatukan menjadi performa yang magis. Namun Ana tersenyum ringan, bercanda, tapi menyimpan pesan. Satu hal yang tidak dia miliki dibanding saya, katanya sambil tersenyum. Kelincahannya menurun. Saya tahu berat badannya tidak seperfect saat di Korea. Candaan itu disambut senyum, tapi maknanya terasa jelas. Dan memang ada benarnya. Kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya. Saat Megawati terjatuh menyelamatkan bola, bangkitnya tidak selalu secepat dulu. Ada momen di mana ia butuh sepersekian detik lebih lama, mengatur napas, menahan beban tubuhnya sendiri, lalu kembali berdiri. Itu bukan kelemahan, itu konsekuensi. Tubuh tinggi, tubuh kuat, tubuh berat, semuanya adalah pedang bermata dua. Pevoli tinggi menjulang, selalu memiliki jarak lebih jauh dari lantai, dan setiap jatuh, energi yang dibutuhkan untuk bangkit jauh lebih besar. Bahkan libero dengan tubuh gemuk sekalipun bisa tampak lebih lincah, bukan karena lebih kuat, tetapi karena jarak tubuhnya ke lantai lebih dekat. Mungkin, di balik canda Ana Blejica, terselip pesan yang jujur. Megawati harus kembali mengasah fisik, mengembalikan kelincahan, menemukan kembali keseimbangan tubuhnya. Karena kita semua tahu, Megawati pernah berada di puncak yang mengerikan. Saat bersama Daejeon Red Sparks, ia bukan hanya pemain asing, ia adalah simbol perlawanan. Ia membawa tim itu dengan tubuh yang diperas habis-habisan menuju final. Laga demi laga, lompat demi lompat, spike demi spike. Tanpa kompromi, ia bertarung bukan hanya melawan lawan, tapi melawan batas tubuhnya sendiri. Dan mungkin, harga dari masa itu sedang ia bayar sekarang. Namun satu hal tak berubah, aura, tekanan, dan rasa takut yang ia tanamkan pada lawan. Apa yang dilihat Ana Blejica di lapangan bukan kelemahan, melainkan jejak kelelahan masa lalu. Beban yang dikumpulkan dari ratusan lompatan di Korea, dari laga-laga hidup mati yang tak memberi waktu pulih sempurna. Megawati tidak menurun, ia hanya berada di persimpangan. Dan setiap legenda selalu sampai di titik itu. Laga Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta Livin Mandiri malam itu bukan sekadar pertandingan. Ia adalah cermin tentang soliditas tim juara, cermin tentang kelas pemain dunia seperti Ana Blejica, dan cermin tentang Megawati, ikon yang masih berdiri, namun kini harus memilih, menyesuaikan tubuhnya dengan ambisi, atau ambisinya dengan tubuh. Jakarta Pertamina Enduro berjalan keluar arena dengan keheningan yang berwibawa.